Shalom. Hari ini kita mau bicara tentang bahagia. Bagaimana menjadi bahagia ya? Orang sering bertanya apakah kalau sudah sukses, punya uang banyak, punya jabatan, atau mungkin kalau misalnya masih single, pengen punya pasangan, atau misalnya yang sudah menikah, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen punya macam-macam gitu. Apakah itu kalau sudah dicapai semuanya, apakah kita menjadi bahagia? Pada kenyataannya tidak juga. Ada yang sudah punya uang, begitu uangnya habis apa yang terjadi? Kembali menjadi masalah dan akhirnya mencari lagi untuk bahagia lagi katanya. Atau misalnya sudah punya pasangan, punya masalah dengan pasangan, putus sama pacar, yang ada jadinya nyanyinya ku menangis gitu kan ya lagunya. Atau yang misalnya udah berumah tangga, masuk dalam rumah tangga, pastilah ada permasalahan-permasalahan yang tadinya tidak terpikirkan begitu. Dan itu menjadi orang bertanya-tanya, jadi kita nggak bisa bahagia, apa sih itu bahagia gitu. Ada satu kisah yang saya dengar itu dari John C. Maxwell dalam suatu bukunya, dia menulis tentang istrinya. Istrinya diundang untuk menjadi suatu pembicara dan dalam seminar itu ada seorang peserta ibu-ibu yang bertanya kepada dia, Miss Maxwell katanya, apakah kamu bahagia? Apakah suami kamu membuat kamu bahagia? Wah, John C. Maxwell ada di sana, dia dak-dikduk dong dengan istrinya mau jawab apa ini gitu kan. Dan istrinya menjawab, no, bukan dia yang membuat saya bahagia. Hah, katanya kan semua juga jadi bingung. Tapi terus istrinya melanjutkan menjawab katanya, dia itu suami yang hebat, dia orang yang baik, dia anak Tuhan, takut akan Tuhan, dia suami yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan dia sangat mengasihi istri dan anak-anaknya. Tapi bukan dia yang buat saya bahagia. Saya memilih untuk bahagia, kata Miss Maxwell. Wow, itu suatu revelation atau suatu pewahyuan buat kita semua, memilih untuk bahagia. Pada kenyataannya memang eh, bahagia itu bukan karena keadaan atau bukan karena suatu saat kondisi kita sudah baik terus kita memilih untuk bahagia, kita berbahagia, tapi itu pilihan. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali dikatakan bersukacitalah. Penulisan gaya ini zaman dulu itu arti penekanan. Kayak kalau kita di WA itu ya, udah di huruf caps lock semuanya, terus di bold lagi, terus dikasih miring gitu kan, tanda seru 5 kali kalau perlu gitu kan. Artinya penting banget, bersukacitalah, perintah penting, itu kata perintah. Kalau kata perintah misalnya saya suruh anak saya makan lah, berarti dia bisa makan. Nah tapi masalahnya mau nggak dia memilih untuk makan? Sama dengan bersukacitalah, dikatakan bersukacitalah senantiasa, itu adalah perintah yang bisa kita lakukan, tapi mau nggak kita memilih untuk melakukannya? Dan dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ada lagi firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam segala keadaan. Senantiasa dan dalam segala hal. Artinya setiap saat. Tidak ada tidak. Lagi down, lagi up. Lagi di bawah, lagi di atas. Lagi susah, lagi kehidupan senang. Banyak uang, tidak banyak uang. Keadaan bagaimanapun kita harus bersukacita, harus selalu mengucap syukur. Tapi bisa nggak seperti itu? Sekali lagi, ini adalah pilihan. Dan kita harus ingat bahwa tujuan hidup kita bukanlah untuk bahagia, bukan untuk menjadi bahagia. Tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita itu nggak fokus sama diri kita. Kalau tujuan kita menjadi bahagia, itu kita fokus sama diri kita. Dan percaya, kalau tujuan kita menjadi bahagia, kita nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Dalam kehidupan ini, kita itu punya juga tanggung jawab. Misalnya dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai yang lain-lain. Banyak tanggung jawab kita yang dalam melakukannya, bahkan dalam pelayanan. Kita harus mengorbankan mungkin uang, mungkin perasaan, mungkin waktu, dan lain-lain yang kadang membuat kita kayaknya nggak bahagia, kita pandang nggak bahagia. Tapi dalam melakukan itu, kita melakukannya untuk Tuhan, itu membuat kita
terus melakukannya dan, kita harus melakukannya dan kalau kita tujuannya untuk menjadi bahagia dalam melakukan itu, percaya sama saya, kita susah untuk bahagia. Nah, makanya tujuan hidup kita bukan untuk menjadi bahagia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu kita mau menyenangkan hati Tuhan, waktu kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita itu akan mencari Tuhan, kita akan fokus sama Tuhan, kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, kalau bahasa Inggrisnya in your presence, di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, itu sukacita melimpah-melimpah. Bukan masalah keadaannya, tapi waktu kita masuk hadirat Tuhan dengan keadaan yang bagaimanapun, kita akan dapatkan sukacita. Ada nikmat senantiasa, kata firman Tuhan, nikmat senantiasa setiap saat. Jadi bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun apa yang kita lihat dengan mata, waktu kita masuk hadirat Tuhan, dalam hadapan Tuhan, sukacitanya berlimpah, nikmatnya senantiasa. Disitulah makanya bahagia itu pilihan untuk kita mendekat sama Tuhan, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, ingat selalu Tuhan Yesus baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati.